Tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Yesus sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Al-Quran menguraikan itu, bahwa ketika Yesus datang itu adalah tanda kesudahan dunia. Makanya Yesus mengatakan, kawan, semua yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya, sebab kedatanganku itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Aku akan datang dalam rupa manusia. Itu, dan seluruh manusia akan melihat aku. Mereka semua akan melakukan ratap tangis ketika aku datang yang kedua kalinya. Sehingga Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jadi apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Maksudnya, kalau ada yang lagi sholat tahajud mengaku didatangi Yesus, jangan kau percaya, pasti itu baga-baga, beleng-beleng. Ada yang umroh mengaku bertemu Yesus dan melihat Yesus di atas Ka'bah, jangan kau percaya, itu beleng-beleng. Sebab kenapa? Tanda kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi semua yang mengaku bersaksi bertemu Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu pasti penyesat. Karena tanda kedatanganku sebagai tanda kesudahan dunia. Kalau ada yang datang tapi dunia belum kiamat, berarti itu bukan aku dong. Tanda-tanda yang datang bahwa itu adalah aku, dunia segera kiamat. Ini yang datang kepada Paulus sudah 2000 tahun tak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Yang datang ke Pulau Patmos sudah 2000 tahun tidak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Boleh, boleh saya bicara dulu, Bang Zuma? Iya, silakan. Bagaimana Bang Wan? Masih mau lanjut Bang Wan? Masih Bang, dikit aja Bang, dikit aja. Sorry Bang, Saudara Ariel, sebentar Bang, biarkan teman kita ini dulu membuktikan. Silakan. Boleh. Bang, yang dimaksudkan itu kan kalau pada saat kedatangan pertama ya Bang. Ini saya menjelaskan untuk kedatangan pertamanya kan untuk kisah penebusan atas dosa-dosa manusia Bang, untuk pertama kalinya. Kalau yang kedatangan kedua setelah dia disalibkan lalu dia bangkit, itu dia mau menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dia tidak dapat dikalahkan oleh maut, itu aja Bang. Tapi yang kedatangan akhir yang dimaksudkan dalam kitab suci bahwa pada akhir zaman, di mana tidak pada saat kiamat dunia berakhir, pada tanggal keduanya. Yang kedatangan pertama dan setelah dia bangkit, bahwa dia mau menunjukkan kasih dan kuasa Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh maut. Sekian Bang, terima kasih Bang. Saudara, Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 1 kali Bang. Tapi kenapa di dalam konsep agamamu tertata 3 kali datangnya? Pertama, ketika dia datang melalui rahim ibunya. Kedua, dia datang lagi melalui rahim bumi, keluar dari kubur. Ketiga, datang lagi nanti di akhir zaman. Berarti 3 kali. Mana yang betul? Belum lagi kedatangannya kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada penulis Wahyu. Ini Yesus berkali-kali datang kayak teh celup. Enggak Bang, yang kedatangan setelah kebangkitannya itu dia mau menjelaskan bahwa kekuasaan dan kasih Allah itu tidak dapat dipudarkan oleh maut Bang. Itu aja Bang. Itu bukan itu kan asumsi Saudara. Akhir Bang. Enggak Bang. Itu digugurkan digugurkan oleh kitabnya Yahudi, kawan. 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan doa-doanya dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga, serta memulihkan negeri mereka. Jadi tak ada itu Tuhan datang ke dunia mati nebus dosa, nggak ada. Tuhan itu maha mendengar. Annallahu sami. Tuhan itu maha mendengarkan, Tuhan itu maha mengetahui. Aku Tuhan mendengarkan dari surga, dan aku Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Nggak ada itu turun jadi cala bayi, mati dibunuh oleh manusia. Nggak ada itu, nggak ada.
Itu gugur. Gugur itu bang. Ya bang, kalau bisa saya lanjutin bang? Atau iya, abang silakan. masih jelasin? Enggak, silakan. Oke, siap bang. Kedatangannya yang dia lahir itu Tuhan mau menunjukkan lebih dekat lagi kasihnya kepada manusia lewat Yesus dengan membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Itu ya, Tuhan mau menunjukkan lebih dekat lagi keterikatannya dengan manusia dan kasih sayangnya kepada manusia lewat Yesus yang membuat mujizat dan menyembuhkan orang bang. Oke bang, sekian bang. Saya tanggapi ya. Ketika Yesus melakukan segala upaya mukjizat, tanda-tanda, kekuatan, apapun itu, ruang lingkup, lungkap. Ruang lingkupnya itu hanya untuk Bani Israel. Jangan Anda mengaku bahwa Yesus untuk datang kepada seluruh manusia. Jangan Anda merusak ajaran Yesus itu. Jangan. Aku datang ke atas muka bumi ini hanya untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul. Siapa yang harus tahu tentang Yesus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Jadi seruannya hanya untuk kepada orang Israel, bukan kepada seluruh manusia. Jangan Anda mentafsirkan mentang-mentang Anda Kristus, pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, Anda anggap itu untuk Anda juga. Jangan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Apakah Anda orang Israel? Bukan. Apakah bang semua orang Israel? Bukan. Itu seruan hanya untuk orang Israel. Hai orang-orang Israel. Hai, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus datang kawan, memperlihatkan mukjizat untuk Bani Israel, agar Bani Israel percaya kalau Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Karena mukjizat yang dilakukan Yesus adalah mukjizat yang dilakukan oleh Allah hanya karena melalui perantaraan duta dan utusan bernama Yesus itu. Jadi Yesus itu manusia biasa. Dia tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Siap. Tapi karena dia diberi mukjizat, dia kemudian mampu melakukan itu. Dan apa yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, itu hanya untuk Bani Israel saja. Jangan Anda masuk ke sana. Karena Anda bukan pengikutnya, Anda bukan muridnya, Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan domba. Jangan. Kecuali di gereja. Tapi kalau di sini Anda harus memilah bahwa Yesus itu punya aule, Yesus itu punya kelas, Yesus itu punya halaman, dan halaman Yesus itu hanya di Yerusalem, dan kelasnya yang ada dalam halaman itu hanya Bani Israel saja. Ente saudara bukan Bani Israel. Jangan nyamar-nyamar, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Anda kena nanti. Silakan. Siap bang, tapi pada akhirnya bahwa kejelasan saya tentang dan pemahaman saya tentang kitab suci mungkin belum begitu dalam, sehingga mungkin jawaban saya belum memuaskan bagi abang mereka. Mohon maaf bang, tapi dari saya pribadi sendiri, saya anggap bahwa kedatangan Yesus yang pertama dengan kebangkitan setelah kematian adalah penunjukan kasih sayang Tuhan kepada manusia yang lebih dekat lagi. Bang, sekian bang. Iya, silakan. Memang manusia, karena Bani Israel juga manusia. Tapi ya kita harus percayakan di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan selamat. Yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya,
Anda hidup kekal. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda akan jadi Kristen. Akibatnya apa? Mati di dalam dosa. Kan harus percaya kepada Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya? Percaya enggak? Kalau percaya, berhenti jadi Kristen. Percaya enggak Anda dengan ucapan Yesus itu? Percaya enggak? Siap, saya percaya sebagai keimanan Ya, saya kalau kepada begitu Tuhan. berhenti. Berhenti saudara. Karena Yesus Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya bang, soalnya Kristen kan masih terbagi-bagi kan bang. Kalau Kristen, soalnya kalau Kristen kan ada Ortodoks, ada Protestan, ada Kristen Katolik lagi kan. Kita ada bang, masing-masing pemahaman yang berbeda tentang satu keimanan kepada Tuhan. Kita ada bang. Sekian bang. Oh iya. Iya, oke. Silakan. Saya rasa sudah cukup. Bunda Mila gimana? Pantas kita kasih? Belum. Belum berarti Masih belum. jauh. Maaf. Masih Belum. jauh. Mungkin ini Arel. jawab. Arel. Siap. Ya, Bang Wan, bentar ya ganti. Nanti sama kita Arel. belajar lagi Bang Wan ya. Oke, siap bang. Makasih ya bang. Bisa login Iya, nih anak, bisa sama-sama, login nih saudara. Bang Wan nih. Bang Wan nih bisa login nih kayaknya. Oh. Iya. Silakan Saudara Ariel. Ya, Arel silakan. Mau nanya Bang Juma. Waduh. Iya, silakan. Dari tadi sih sebenarnya saya gabung sih. Saya dengerin terus. Cuman tadi ada pertanyaan sama Pak Sony ya. Bahwa Yesus itu ada dua. Coba tunjukkan ke saya dalilnya Yesus ada dua itu palsu dan asli. Karena memang menurut ajaran kami tidak pernah ada kata-kata bahwa ada Yesus palsu. Yang menyebutkan nama Yesus palsu itu orang yang sesat, yang tidak bisa mengikuti dia. Gitu loh Bang Zuma. Oke, saya luruskan dulu Bang. Gini, ini maksud Bang Zuma itu begini Bang. Kalau kita mengatakan Yesus itu satu, Syukran. kalau kita mengatakan Yesus itu satu, berarti dia pinplan. Kita kan tidak boleh tuh menghujat Tuhan orang lain. Makanya Bang Zuma tidak berpendapat Yesus satu. Kenapa? Kalau Bang Zuma mengatakan Yesus itu satu, di sisi lain dia mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Di sisi lain dia mengatakan ajarilah seluruh dunia. Nah kan pelin-pelan kan? Nah kalau kita bilang pelin-pelan kan nggak enak Bang. Masa Tuhan pelin-pelan? Maka cara yang paling selamat memahami ayat-ayat itu maksudnya adalah Yesus itu ternyata ada dua. Begitu, betul gak Bang? Yes. Nah, Itu kan pemahaman saudara. kontradiksi Kalau nanti pemaham- Bang. Gini loh Bang, gini. Karena memang gini, pemahaman kita itu bukan dalam arti itu. Ibaratnya ini ada dalilnya bahwa ini ada palsu. Kan memang tadi kan disampaikan Bang Juma itu adalah yang Yesus palsu itu adalah setan. Benar nggak Bang Juma? Tadi kan Yes. ngomongnya begitu. Benar kan? Menyesatkan. Iya. Betul. Nah, saya setuju dengan omongan Bang Zuman, tapi dalilnya apa? Apa gitu loh. Oke. Dalilnya apa gitu. Oke. Karena memang gini, karena memang setahu saya menurut ajaran kami sebagai Nasrani atau Kristen ya diajarkan bahwa untuk mengasihi itu artinya dia datang ke bumi ini melalui rahim Maria ya untuk menembus dosa-dosa umat manusia termasuk Bang Zuma gitu loh. Karena bukan dia menyelamatkan itu hanya umat Islam, mohon maaf ya,
hanya umat agama lain, enggak, semua manusia untuk menanggung semua dosa-dosa seluruh manusia itu loh Bang, gitu. Makanya kan saya tadinya sih mau mau ngomong soal tentang masalah Yesus itu palsu atau asli gitu loh Bang. Maksudnya yang kita sembah itu ya, atau yang kita tuhankan itu bukan Yesus sebenarnya, bukan gitu loh. Ya, tapi firman-Nya gitu loh Bang. Iya, udah. Itu Udah. Oke. Saya ingin Iya, iya. tiktokan dengan Udah, Anda. Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Apakah sosok yang datang setelah Yesus sebagai penyesat ini itu mengaku Yesus Kristus atau tidak mengaku Yesus Kristus? Menurut pengakuan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba Anda baca. baca aja Bang, baca aja. Oke, saya baca ya. Izin Bang. Izin Yes. Bang, tolong di mute Silakan, Bang. silakan. Gak bisa di mute saya nih Bang. Oke, thank you. Jadi di dalam Matius 24, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya, pasti Bani Israel, orang yang bersunat, tidak makan babi. Oke? Datang murid-muridnya untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Kata murid-muridnya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Tanda kedatanganmu. Ini Yesus berkata, ini Yesus ditanya oleh muridnya. Tanda kedatanganmu itu seperti apa, Guru? Nah, menurut Yesus, tanda kedatangannya ketika ditanya seperti itu, Anda baca di dalam Matius di data nomor 27-nya. Tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu tandanya. Kedua, Yesus mengatakan, pada waktu itu, tanda kedatanganku, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan menatap, akan meratap dan melihat. Itu tanda kedatanganku. Sekarang pertanyaannya, adakah kemudian itu sudah pernah terjadi? Ada Yesus di awan, seluruh manusia di bumi ini melihatnya. Sudah pernah terjadi atau belum? Tanda itu sudah pernah terjadi atau belum? Begini Bang, begini nih. Sudah pernah terjadi. Jangan begini, saya tanya dulu, jangan begini, jangan begono. Kutanya, apakah tanda itu sudah pernah terjadi atau belum? Tidak pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Ananias dan yang datang kepada penulis Matius yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Pulau Patmos itu tanda kedatangan Yesus atau bukan? Di masa dia, makanya gini saya jelasin dulu Bang. Saya jelasin dulu Bang. Nih. Jangan, saya nggak Dia butuh datang- penjelasan. dia Saya datang ke bertanya Paulus karena itu. ini Dia kita datang membahas ke tentang Paulus itu tanya jawab Yesus ketika dia, iya paham. menuju ke Damsyik. Dia datang ke Paulus itu. Menuju ke Damsyik. Apakah Dia itu datang tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Aku akan datang kepada seseorang dan orang itu akan buta dan orang itu mengaku aku bertemu dengan Yesus. Apakah begitu tanda kedatangannya menurut dia setelah ditanya muridnya? Begitu enggak? Tidak, kawan. Justru Begitu kalau pemahamannya, ada Bang orang yang Zuma. mengaku, saudara, Yesus loh yang ditanya, "Guru, ya paman, bagaimana tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya memancar dari timur sampai ke barat. Begitu juga lah, demikian juga lah kedatanganku sebagai anak manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku. Seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, tanda ini sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Berarti
kedatangan demi kedatangan demi kedatangan, tangan kedatangan, itu bukan Yesus. Karena tanda kedatangannya belum ada pada mereka. Tanda kedatangannya menurut Yesus, seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus tegaskan, Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka, si sang Yesus palsu dan nabi palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada orang datang mengaku Mesias, ada orang datang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku nanti adalah, aku akan datang di awan-awan di atas langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Bukan cuma Paulus yang melihat, bukan cuma satu kelompok yang melihat, tapi seluruh alam semesta manusia di atas muka bumi ini akan melihat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itulah tanda akhir dunia. Itulah tanda kiamat. Jadi yang datang kepada Paulus dan menjadikan kalian Karisteng hari ini, itulah si penyesat Yesus Kristus palsu. Silakan Anda bantah, buktikan kalau data dan pengakuan Yesus ini Anda katakan salah, atau Anda mengatakan Bang Suma salah, berarti itu sama dengan Anda menyalahkan Yesus. Karena saya hanya menjelaskan data yang ada dalam kitab saudara. Silakan. Baik. Gini Bang, sebelum itu Yesus itu datang ke bumi atau ke dunia, terlebih dahulu malaikat itu sudah diberitahukan kepada Maria. Itu suci. Ya, dia datang diberitahukan bahwa kamu akan mempunyai seorang putra namanya Yesus. Dia lahirlah ke dunia ini. Nah, kalau secara logika Bang, kalau misalkan Tuhan itu Tuhan asli, Tuhan yang kita sembah, yang Tuhan kita ibaratnya yang membuat langit dan bumi ini, dia datang langsung ke bumi ini Bang, kita nggak bisa ketemu dia Bang, kita nggak bisa lihat dia pun juga nggak bisa gitu loh Bang. Dengan cara manusia, ya, dengan cara dia lahir dari rahim manusia, sehingga dia juga menebus dosa-dosa seluruh manusia melalui kematiannya. Bukan hanya Bani Israani, bukan hanya untuk demi misalkan ini anggap aja lah kita sebagai manusia lah ya. Kita di Indonesia misalkan, kita datang Indonesia, kita berikan ajaran yang terbaik misalkan di Jakarta misalkan. Ya, orang-orang Jakarta ini begini bla 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 bla. Nah, artinya kalau dia ngomong begitu berarti hanya di Jakarta saja. Tapi dia datang ke bumi ini demi Abang juga. Ya, demi Abang dan demi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dia datang untuk menebus dosa itu dengan cara dia lahir di rahim siapa Bang? Rahim Maria yang tidak berdosa gitu loh Bang. Dan dia mengajarkan namanya kasihilah musuhmu gitu loh Bang. Dan Yesus itu memberikan namanya mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan melebar dari tema, Bang. Bukan, tadinya kan yang gini Bang, yang kami ngikutin itu adalah itu Yesus asli, bukan palsu. Jadi ajaran Yesus asli itu, ya itu yang saya beritahukan kepada Bang Zuma gitu loh Bang. Gitu. Karena Bang Zuma tadi bilang itu bahwa ada Yesus palsu segala macam begini. Sesuai dengan ajaran kami konfirmasi dengan kepada Bang Zuman juga gitu. Karena memang gini Bang, walaupun saya bukan tidak terlalu mengikuti Alkitab Bang, tapi setidaknya kan kita kan punya waktu masih SD, SMP, SMA sampai kuliah pun juga kan kita mempelajari namanya agama.
sejarah agama juga kita harus menentukan. Udah dulu bang. Betul, Bang. Biar Bang Juma menjawab dulu bang. Jangan melebar kemana-mana. Biar Bang Juma menjawab dulu. Bang Iya. Juma membuktikan dulu ya. Bentar diam. Silakan Gulunda. Iya. Jadi gini kawan, Iya, kalau Anda melihat ya pernyataan saudara sendiri dan Anda melepaskan sementara iman Kristen Anda akan tertawa dan geli. Saya bacakan sebuah data supaya Anda itu berpikir. Markus 4 nomor 38. Di situ dikatakan waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Oke, saya ulang. Markus 4 nomor 38. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini penjaga Israel tidak terlelap, tidak tertidur. Yesus tertidur. Yesus yang tertidur ini nanti ketika berjalan waktu, semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, muncul agama Kristen. Mendudukkan Yesus Kristus namanya menjadi Tuhan, menyaingi pencipta langit dan bumi yang tidak tidur dan tidak terlelap. Yesus yang terlelap tadi, yang tertidur ini nanti Anda gantikan Tuhannya Yahudi dengan dia. Kenapa? Karena sejatinya ada oknum yang datang kemudian sebagai penguasa dunia. Penguasa di dunia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dan itu adalah pengakuan Yesus. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Penguasa dunia ini adalah iblis. Sedangkan Anda, kalau Anda melihat data-data tentang pengajaran Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Yesus yang asli. Yohanes 12:31, perkataan Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia yang datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus? Iblis. Berarti yang dibunuh dan yang disalib dan yang dikhianati oleh Yudas bukanlah Yesus, tapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan oleh Yesus. Sekarang kita kembali kepada tema. Mana buktinya bahwa yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu? Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ayo. Siapa manusia di atas muka bumi ini setelah anak Maria mengaku Kristus? Ada? Tak ada. Kecuali yang datang kepada Paulus. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang ke Paulus mengaku Kristus kan? Dan dia memakai nama Yesus kan? Jelas. Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan berada di atas awan bersama dengan malaikat-malaikatnya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian kata Yesus, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatku. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di atas langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Apakah itu Yesus? Bukan Yesus. Maaf saudara, ini data di kitab saudara. Karena Yesus berkata,
bahwa penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Di dunia ini ada 2 miliar pengikut Kristus, dan itu adalah Anda salah satunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto silakan Bang. Oh iya, ya yang dikatakan Bang Zuma itu betul ya, karena kalau kita lihat ya dari sisi histori, memang banyak Yesus palsu yang dibentuk. Sebenarnya ini kesalahannya bukan dari tokoh-tokoh Yahudi, ini kesalahannya dari tokoh-tokoh Roma. Saya pernah katakan bahwa tokoh Yesus dengan tokoh Paulus ini tokoh fiktif sebenarnya, yang memang dibuat oleh Roma untuk mengelabui atau melakukan hoax ya terhadap budaya Kristen dari hasil delik Milano itu. Saya pernah katakan begitu, karena memang Yesus itu cuma satu, ya selebihnya dibentuk. Kalau kita belajar nubuatan, ada 578 nubuatan ya dalam perjanjian baru. Ini Yesus sudah memperingati bahwa nanti akan ada Yesus palsu. Kan begitu. Nah, Yesus palsu ini kan yang bikin Roma sebenarnya. Bukan Yahudi yang bikin ini. Yang bikin ini Roma. Bahkan Paulus sendiri itu diragukan keasliannya. Banyak bukti yang mengarah ke situ. Saya kan pernah katakan bahwa posisi keputusan dalam sidang Yerusalem itu berbeda dengan beberapa yang tertuang dalam surat-surat Paulus. Ini menandakan bahwa Paulus yang Bible yang dikanonikan 364 ini yang menceritakan tentang Paulus belum tentu juga Paulus asli. Bisa jadi ini kedua ini tokoh fiktif, mengingat kultur dan budaya orang Roma itu selalu mengasimilasi paksa budaya-budaya bangsa jajahannya. Kan seperti itu. Tidak mungkin seorang yang membuat keputusan ya tiba-tiba dia melanggarnya sendiri. Mengingat ini kan tidak sembarang ini sidang ini, konsil ini. Sekarang saja ketika seorang pemimpin sidang ya, seorang pendeta besar membuat keputusan ya, baru dia melanggar, otomatis dia sudah dicibir atau disingkirkan dengan sinodenya. Apalagi zaman dulu, masih zaman kuno ya, orang masih main bacok-bacok gitu loh. Hukum masih dikedepankan tuh. Kan seperti itu. Bisa jadi kedua tokoh ini memang tokoh fiktif. Mengingat memang kultur budaya Romawi itu selalu membuat dewa baru dari manifestasi manusia. Iya. Ada yang pernah bertanya begini, Bang Goto, adakah hubungannya Dewa Krishna dengan Christ itu, Yesus? Saya katakan begini, kalau dari ilmu histori itu tidak ada. Tapi kalau dari epistemologi ini ada hubungannya. Kenapa saya katakan begitu? Kita baca kisah Dewa Krishna dengan Yesus buatan Roma. Ini mirip sekali. Kan begitu. Memang secara histori tidak ada karena sudah dikaburkan oleh Roma. Sejarah ini sudah dikaburkan, tapi dari sisi epistemologi ada. Krishna bapaknya tukang kayu. Krishna lahir dari seorang perawan. Kan begitu. Ini ada sebenarnya. Makanya Roma itu menyampaikan pesan. Dia menyampaikan pesan seperti gini. Melalui Yesus dikatakan begini, aku ada sebelum Abraham ada. Nah, itu berarti kenapa dia tidak berkata aku ada sebelum Adam ada? Kalau kita lihat Dewa Krishna ini Dewa Krishna ini ada sebelum Abraham ada dan ada sesudah Adam ada. Ini secara epistemik. Makanya saya pernah bilang, epistemologi Bible itu adalah kumpulan ajaran para dewa, kumpulan ajaran para penyembah dewa. Bahkan kitabnya pun dikanonikan di kota dewa, di Laodikia. Jadi pesan-pesan secara epistemologi ini kita perlu pelajari. Saya mengambil kesimpulan bahwa memang Bible ini kumpulan ajaran para dewa. Kenapa Yesus tidak katakan aku ada sebelum Adam ada? Kalau mau sekalian aja begitu. Kenapa dia katakan aku ada sebelum Abraham ada? Ini berarti Roma menyampaikan pesan bahwa ada kaitannya antara Yesus Christ dengan Krishna. Begitu kira-kira. Beberapa sejarah saya pelajari, memang ada kaitannya erat. Kalau secara histori tidak ada, tapi kalau epistemologi pasti ada. Karena ini kumpulan ajaran para dewa. Semua dewa-dewa dari asimilasi paksa ini digabung semua menjadi satu kitab.
Makanya kalau kita baca sejarah, Kaisar Konstantin dan ibunya Helena itu menyuruh Eusebius untuk membuat 50 kitab, lalu disaring menjadi satu, lalu dikatakan The New Testament. Dikanonikanlah tahun 364. Ini kan satu abad semua ini rentetan sejarahnya ini. Itu mulai dari Edict Diocletianus 303, maju lagi 313 Delik Milano, maju lagi Edict Thessalonika. Perdebatan antara pengetahuan dan intelektual. Ya, ini satu abad semua ini. Ini yang perlu kita pahami. Berarti di abad keempat ini sumber kerusakan ajaran ini betul lah yang dikatakan nubuatan dalam Perjanjian Baru, seperti dikatakan Bang Suma bahwa akan ada Yesus palsu. Siapa yang buat ini? Berarti nubuatan ini tergenapi di abad keempat. Betul, biar nggak monolog, kasih Kristen lagi gantian. Ya, silakan Bang. Silakan. Bisa. Sebenarnya masih ada 1 menit lagi. Izin dong. Ya. Silakan. Izin Bang, ingin menambahkan sedikit tentang yang tuh Yesus palsu tadi Bang, Kristus palsu tuh. Kalau saya menambahkan dikit aja Bang, tentang yang penjelasan Matius 24 ayat 4 tuh Bang. Saya pikir sudah dipertegas di dalam Matius 3:16 tentang pembaptisan Yesus, tentang pernyataan Allah sendiri bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mulah aku berkenan. Jadi yang tadi itu Bang, balik lagi ke penjelasan terakhir yang pertama tadi, ke penampakan yang setelah kematian disalibkan, bahwa Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dan kuasanya lebih dari maut tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Bang, sekian Bang, terima kasih Bang. Ya, Gurunda monitor. Iya, suara saya kedengaran nggak? Nggak. Kedengaran. Oh, Masya Allah. Jadi sangat menarik ya yang dipaparkan oleh Bang Goto ya. Karena itu adalah keadaan secara histori, memang keadaannya kayak gitu. Nah sekarang ini apa yang tertulis di dalam Matius 24 itu tidak bisa dipungkiri karena itu pengakuan Yesus. Namun saudara-saudara boleh bertahan, boleh, karena itu iman saudara, harus mati-matian mempertahankan itu. Tapi apakah kemudian saudara-saudara ingin mati dalam keadaan iman yang justru bertolak belakang kemudian dengan pengajaran Yesus itu sendiri? Di situ kan jelas dikatakan sebab Kristus palsu. Apa maksudnya Kristus palsu itu? Artinya Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa maksudnya nabi-nabi palsu? Yesus palsu mengutus utusannya yang palsu. Dan itu tentu seorang nabi, tapi palsu. Nabi pasti memiliki kitab, pasti memiliki kemudian surat-surat, pasti memiliki pengajaran, pasti memiliki ketetapan-ketetapan, karena dia seorang nabi. Nah sekarang, apakah anak Maria pernah mengajarkan kitab Lukas? Kitab Roma, Galatia, Filipi? Apakah Yesus anak Maria pernah mengajarkan itu? Tidak pernah. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di antara semua firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah surat Lukas? Adakah Markus? Adakah Matius? Adakah Yohanes? Adakah Roma? Adakah Galatia? Adakah Filipi? Adakah Timotius di sana? Adakah Efesus di sana? Tidak ada kan? Berarti ini semua yang muncul di tangan Kristen ini adalah perkataan-perkataan baru yang tidak diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya itu ucapan-ucapan baru yang bukan berasal dari anak Maria, tetapi berasal dari Yesus Kristus yang membisikkan kepada Paulus untuk menuliskan 13 buku tersebut. Artinya tidak ada kekuatan bagi Kristen untuk membuktikan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria.
Karena kenapa? Matius 24 itu kan diawali, berilah tanda. Bagaimanakah tanda kedatanganmu? Yang kedua, Yesus menjawabnya, kedatanganku yang kedua seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kedatanganku yang kedua, seluruh manusia akan melihat aku di atas awan-awan di langit. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Artinya kata Yesus di dalam Matius 24-nya ini, di data nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Karena tanda kedatanganku tidak kayak begitu. Tanda kedatanganku itu seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di atas awan-awan di langit. Jadi semua yang mengaku pernah bertemu Yesus tertolak kalau percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka semua manusia yang pernah mengaku bertemu Yesus tertolak demi kebenaran apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah seluruh manusia akan melihat aku di awan-awan di langit. Seluruh manusia, bukan cuma Paulus in the gang, tetapi seluruh manusia. Artinya apa? Di data Matius 24, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya, Yesusnya membatalkan semua Yesus lain selain Yesus yang adalah dirinya yang datang sebagai manusia di atas awan-awan dan sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Yesus palsu yang datang di dalam mimpi, di dalam sholat tahajud, di dalam Anda umroh, ketika Anda mendengarkan azan, ketika Anda sedang mengaji, sekitar Anda sedang sholat tahajud, datang Yesus lain. Semua itu kata Yesus adalah Yesus palsu. Jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tandanya adalah seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia akan melihat aku di langit. Sekira begitu. Kalau masih ada yang lain, silakan. Tapi saya percaya tidak akan mungkin ada yang bisa membuktikan itu. Justru semakin Anda melawan pernyataan Yesus, semakin nampak bahwa kalian adalah pengikut Yesus palsu. Demikian dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, Bang Wan. Kenapa ngopi, Bang Wan? Ini ada PAN. PAN ini musim apa Kristen? PAN. Izin doang, izin. Enggak, saya mendengarkan tadi Bang Zuma menjelaskan tadi. Ya, silakan. Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan semuanya. Izin salam Bang. Balik lagi tadi ada izin Bang, kedengaran gak Bang suara saya? Kedengaran. Waduh, guruku kenapa itu? Kena. Izin Bang, balik lagi tadi bahwa yang dalam kitab-kitab Roma itu kan Yesus waktu perjanjian lama kan dia belum ada tuh Bang, dia belum lahir, tetapi dalam perjanjian lama tuh telah termasuk ajaran Yesus di dalamnya, walaupun Yesus tidak disebutkan dengan nama itu. Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama dan kehidupannya di bumi merupakan penggenapan nubuat tersebut Bang. Mungkin kalau nubuat dalam perjanjian lama mungkin kurang lebih ada 300 nubuat Bang, kalau nggak salah Bang. Izin Bang, terima kasih Bang. Ya. Nah, ini udah naik lagi gerundanya. Wan. One. Siap Bang. Cek. Maju. Kok nggak ada suara? Siap Bang. Ada Bang, ada gerunda. Nah, nggak ada lagi. Iya Bang. Bentar Bang Wan, itu gerunda lagi benerin perangkat. Siap Bang, siap. Sinyal, sinyal gerunda keganggu. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan dulu sambil nunggu coba gerunda. Sedikit ke Wan. Siapa? Menurut kamu, dengerin baik-baik, ini pakai akal ya.
Siapa? Yang mati di tiang salib itu orang baik atau orang jahat? Orang baik bang. Orang baik. Boleh nggak membunuh orang baik? Nggak boleh sih bang secara hukum. Nggak boleh. Berarti yang harus dibunuh itu orang baik atau orang jahat? Tetapi balik lagi bang, karena dia bunuh karena sesuai dengan Jangan dulu ke situ. yang Jangan dulu ke situ, itu aja. Jadi menurut kamu Yesus yang dibunuh di tiang salib itu Yesus baik atau Yesus jahat? Yesus baik karena dia sebagai penebusan abang. Jadi boleh bunuh anak orang yang baik? Karena mengenapi tujuannya datang ke bumi bang. Oh ya ya, demi mencapai tujuan lah, hajar aja ya, mau baik mau nggak dihajar ya gitu ya. Lanjut lagi dah. Supaya orang melihat pengorbanan kasih karunia Tuhan. Udah bagus, kepada silakan manusia. diambil alih dulu sebentar. Siap bang. Karena dia mati di kayu salib supaya menghadapi firman-firman serta nubuat-nubuat yang menubuatkan bahwa ada akan seorang anak manusia akan datang, akan memberikan kasih Tuhan dan sampai mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia bang. Izin bang, terima kasih bang. Sekian dari saya abang-abang, Ustadz. Sekian bang jawaban saya. Ya, mungkin Ustadz Alif mau menjawab, silakan sambil nunggu Gurunda lagi sahur. Oh, Masya Allah, siap. Iya bang, udah jam sahur ya. Oh, Ini selamat sahur abang-abang. Apa Ustadz? sudah bergeser ke penyaliban ya pembahasannya. Padahal kalau kita buka kitabnya bahkan merujuk kepada nubuatan, di situ sebenarnya kalau Anda cocokkan untuk Yesus, maka sebenarnya Yesus itulah manusia yang diselamatkan, bukan yang mati digantung pada kayu salib. Contoh, ketika ada ayat di Mazmur 91 di mana di situ Yesus hanya menontonnya dari kejauhan. Yesus tidak mungkin sampai ditumbak perutnya. Jangankan ditumbak, terantuk oleh batu pun Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantangnya gitu. Tidak sampai terantuk oleh batu. Kan gitu. Itu penjelasannya di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama sendiri yang dibahas bahwa orang yang mati digantung pada kayu salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kalaulah demikian, yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang digantung pada kayu salib, maka tidak mungkin Yesus manusia yang terkutuk dan dikutuk oleh Tuhan. Sementara Tuhan sangat mengasihi Yesus. Kan gitu logikanya. Ini menunjukkan kepada sosok lain. Ada sosok lain yang mati digantung pada kayu salib. Karena kalau Yesus, artinya Tuhan tidak menyayangi Yesus. Coba dipikir oleh akal sehat. Dipikir oleh akal sehat. Bahkan di dalam Amsal juga dijelaskan, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itu di dalam Amsal. Ketika Yesus orang benar, mestinya diganti hukuman itu oleh orang fasik. Karena Yesus orang benar. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus itu harus dikasihi, bukan dibunuh. Bagaimana mengasihi Yesus? Tentu mendengarkan ajarannya, ikuti ajarannya, kan gitu. Itu kalau engkau bertuhan yang benar, kata Yesus. Tapi Kristen malah mengimaninya dengan cara terbalik. Mengapa justru Yesus orang yang benar yang harus mati terkutuk digantung pada kayu salib? Padahal berdasarkan ayatnya ketika Yesus digantung pada kayu salib, Yesus sedang dikutuk oleh Tuhan. Tapi anehnya diyakini juga sebagai Tuhan. Makin gak ketemu secara akal sehat. Saya mengawali itu dulu deh para guru semua yang lain. Mohon maaf, silakan. Siap. Izin bang, saya menanggapi ya bang ya.
Izin diterima. Tentang penyalib. Siapa? Tanggapi aja. Oh, siap. Kalau tentang penyaliban, itu balik lagi ke tujuan utama Tuhan mengutus Yesus ke dunia sebagai pewartaan kasih setianya, perbuatan belas kasihannya, sayangnya Tuhan kepada manusia sampai mengorbankan putranya sendiri, Abang. Jadi lewat penyaliban Tuhan membuktikan bahwa kasih setianya tidak habis pada nubuat-nubuat, pada penyembuhan-penyembuhan, pada pengajaran-pengajarannya. Dia membuktikan bahwa pengorbanan dan kasih setianya sampai rela mengorbankan putranya sendiri di kayu salib. Tetapi pada saat dikorbankan, Tuhan membangkitkan dia kembali karena dia Tuhan menunjukkan kasih karunia serta kekuasaannya tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Justru maut itu sekaligus pun tidak dapat mengalahkan kasih karunia. Jadi penyalipannya itu karena balik lagi ke tujuan utamanya datang ke suaranya bumi. Bang Andi. Ya, itu kalau Anda menjelaskan berdasarkan ajaran dari bapak-bapak gereja, pendeta, mungkin seperti itulah pemaparan dari Kristen. Yesus datang untuk apa sebenarnya? Kita kembali tanyakan kepada Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Matius 5 nomor 17. Aku datang, atau jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Dan seterusnya. Di situ Yesus katakan, loh, Yesus datang itu mengajarkan, bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Ada hukum-hukum yang digenapi oleh Yesus selain hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu dia ajarkan. Makanya Yesus katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Jadi kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, hidup keagamaanmu harus lebih benar, harus lebih hebat, harus lebih dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu ajaran Yesus. Nah, tiba-tiba Kristen datang dengan cara apa? Tapi sebenarnya dari oknum lain. Memposisikan Yesus mati digantung pada kayu salib, batalkan itu hukum Taurat, selesaikan itu semua, ditebus dosa. Nah, itu ajaran Kristennya, bukan ajaran Yesus. Tapi kalau kita mengikuti pernyataan Yesus, ya pilihan Anda. Anda mau bantah silakan. Disitulah pembuktiannya bahwa siapa yang mengikuti ajaran Yesus dan siapa yang sedang membantah ajaran Yesus. Ya, ini Markurius ini Muslim apa Kristen? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Tunggu, Bang Ya. Wan masih lanjut atau diterusin sama Maaf tadi kami mendengar dari kata Pak Aldi sama Bang Juma bicara tentang logika. Masih lanjut dikit dong. Ya, bicara tentang logika. Berarti Pak Juma dengan Pak Aldi ini nggak percaya ibaratnya Adam diciptakan Allah dari tanah, nggak mungkin. Atau Hawa diciptakan Apa hubungannya ke sono ya? Enggak pernah ngomongin Adam. Bicara logika, memang cara logika nggak masuk. Izin. Nah, ya izin. Diam dulu, nggak ngomongin Adam dari tadi. Kita nggak ngomongin itu. Diam. Lanjut, Wan. Izin bang, Abang Markris tadi ini tentang kisah penyalipan apa? Dia saya lanjutkan dikit untuk menggenapi dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu dah bang, sesuai kedatangannya untuk keselamatan serta penebusan dosa umat manusia. Siapa? Sekian bang. Menurut kamu salib itu aja kekeji itu atau kasih? Pembunuhan di tiang salib itu menurut kamu kekejian atau ajaran kasih? Menurut kamu, bro?
Izin bang, kalau menurut apa yang diajarkan kepada saya, salib itu adalah tanda kemenangan Kristus terhadap dosa dan maut. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu. Itu kan dibunuh anak orang nih, menurut kamu tidak salah nih. Nah itu ajaran keji atau ajaran kasih? Ajaran kasih karena Tuhan mengorbankan putranya sendiri. Oh jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu kasih gitu ya, bukan keji ya? Tidak bang, supaya menggenapi apa yang telah dinubuatkan serta pelaku pelaku pembunuhan itu penjahat atau pahlawan? Itu pahlawan bang. Pahlawan, jadi membunuh orang yang tidak bersalah pahlawan ya? Ya tidak bang, karena mereka ditugaskan bang. Siap bang. Nah, mereka kan ditugaskan untuk mentaati perintah yang ditugaskan dari atasan mereka kan bang, untuk membunuh bang. Gimana? Lawan gitu ya. Siapa sih yang nyuruh bunuh Yesus di tiang salib? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh bunuh Yesus di tiang salib? Atas perintah atasan kaisar bang. Dia terhasut oleh orang-orang yang memang tidak mau menerima ajaran pada masa itu, sehingga mereka anggap bahwa Yesus itu penyesat. Nah, maka mereka lebih untuk membunuhnya. Terima kasih bang. Bukan itu pertanyaannya, siapa yang nyuruh, siapa yang perintahkan bunuh Yesus di tiang salib? Izin bang, sebentar bang, saya cek dulu bang, sebentar aja bang. Ya cek dulu. Lagi Markonius tiba-tiba datang ngomongin Nabi Adam, apa hubungannya coba? Tapi kalau tadi Wan ini ngomong loh, Yesus itu tidak bersalah tapi boleh dibunuh. Pembunuh Yesus adalah pahlawan. Hebat kali bunuh orang yang tidak bersalah ya. Coba kau balik lagi. Coba kau balik di zaman sekarang. Coba kau balik di zaman sekarang. Sesuai nggak imanmu itu? Boleh nggak bunuh orang tidak bersalah sekarang? Karena pedoman iman kami berdasarkan Bible yang ditulis sejak dari yang dulu-dulunya bang. Saya lanjut ya bang, coba siapa yang nyuruh, siapa yang perintah tadi Yesus mati di tiang salib, tapi siapa yang perintah? Pontius Pilatus atas desakan orang banyak. Atas desakan orang yang mendesak ini, siapa aja sih yang terlibat pembunuhan itu? Orang-orang yang tidak terima baik ajaran Yesus. Siapa aja yang terlibat pembunuhan itu coba? Maksud abang yang terlibat, yang menyuruh atau yang melakukan bang? Iya, yang melakukan pembunuhan itu siapa aja sih? Yang melakukan adalah prajurit pahlawan mereka bang. Oh, prajurit itu diperintah oleh siapa membunuh Yesus? Oleh Kaisar Pontius Pilatus bang. Iya, mereka ini diperintah oleh siapa? Pontius Pilatus bang. Pilatus ini orang mana sih? Pahlawan atau penjajah dia? Dia adalah pemimpin bang, pemimpin orang Israel waktu itu. Orang Yunani dia, kan menjajah dia waktu itu bro. Gimana sih? Iya bangsa Yunani, sorry bang. Astaga, sorry bang. Jadi penjajah yang bunuh Yesus. Itu siapa sih yang perintah penjajah ini? Dia turunkan hukuman mati, disalibkan atas desakan-desakan orang yang tidak menerima ajaran Yesus bang. Orang-orang mana itu? Orang-orang Yunani bang. Orang Yunani. Apakah orang Yunani ini dapat perintah dari Tuhan? Oh iya, orang Yunani tentara Romawi Pilatus, kau bunuhlah Yesus. Apa ada perintah Bapak seperti itu? Bukan perintah Bapak, tetapi itulah supaya dapat digenapkan hukum Taurat dan kisah kasih penyelamatan Tuhan kepada manusia. Kalau bukan perintah Bapak, perintah siapa itu? Bunuh anak orang tidak bersalah.
karena sudah dibuatkan sedemikian rupa supaya menghadapi juga hukum-hukum Taurat sesuai apa yang disampaikan. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan itu? Para nabi, Abang. Nabi siapa menubuatkan bunuhan orang? Banyak, Bang, di perjanjian lama, Bang. Hebat kali itu nabi ya. Ya, karena menubuatkan supaya ada kisah apa namanya keselamatan umat manusia dari dosa. Apakah ada nggak peran iblis di situ, bro? Iya, peran iblis begitu besar sehingga dapat mempengaruhi orang-orang tidak menerima ajaran Yesus pada zaman itu. Siapa? Iblis yang mempengaruhi mereka nih sehingga dia membunuh orang ya. Coba karena mereka tidak menerima ajaran apa yang disampaikan oleh ajaran Yesus. Oh, jadi bukan perintah Bapak, kemauan iblis kalau gitu, Wan. Bang, karena gitulah, Bang, alur dari kisah kedatangan dan keselamatan umat manusia ada nggak, dari dosa. Wan, ada nggak ajaran iblis yang baik? Jahat semua, Bang. Jahat semua. Berarti termasuk membunuh anak orang itu jahat juga ya? Iya, Bang, jahat. Jahat. Berarti bukan perintah Bapak, nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Hanya iblis yang mempengaruhi orang supaya berbuat jahat. Termasuk bunuh orang di tiang salib, begitu ya? Gimana? Asia, Bang, tapi balik lagi dia supaya menghadapkan penebusan umat manusia terhadap dosa dengan matinya Yesus di kayu salib, Bang. Sekian, Bang. Hebat kali itu iblis ya. Siapa, Bang? Itu iblis memang kuat, goda aja sampai Hawa saja tergoda. Itu memang iblis. Kalau kita ikut iblis, aduh, rusak. Dia, Bang. Atas jasa iblis kau percaya tuh menebus dosamu? Gimana? Kalau dari saya itu adalah kisah kedatangan dan keselamatan bagi umat manusia terhadap dosa yang telah ditunjukkan Allah kepada manusia lewat Yesus itu di tiang salib selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Kenapa, Bang? Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Inti dari pertanyaan dia selamat atau tidak, Bang, gitu. Dia tidak diselamatkan karena dia telah memiliki